Seorang taruna muda atau mahasiswa dari sebuah kampus politeknik di Surabaya meninggal dunia diduga karena dianiaya oleh seniornya. Taruna muda berinisial MRFA diduga menjadi korban perundungan yang disertai kekerasan fisik oleh seniornya. Pasalnya, pihak keluarga menemukan sejumlah bekas luka memar dan bercak darah pada beberapa bagian kulit di luar tubuh korban. Ayah korban, M. Yani, mengaku baru mengetahui kabar anaknya tewas pada Senin 6 Februari 2023 dini hari tadi. Informasi itu dia dapat dari perwakilan kampus. Dapat kabar anak saya meninggal itu jam pukul 22.48. Dikabari dokter Wepoltekpel kalau anak saya sudah meninggal udah di rumah sakit Sukolilo Surabaya. Ujarnya saat ditemui awak media di halaman Mapolsek Gunung Anyar, Surabaya. Setelah tiba di bangsal kamar mayat di RS Haji Sukolilo Surabaya dan melihat kondisi tubuh sang anak yang terbujur kaku tak bergerak, dia mendapati ada sejumlah bekas tanda memar pada beberapa bagian kulit tubuh sang anak. Bibirnya itu bengkak, pecah, terus hidung kanan itu juga bengkak, dahi kanan kiri memar, pipi, leher sama dada memar gosong-gosong semua, terus mulut mengeluarkan darah nggak ada hentinya. Terang M. Yani. M. Yani menduga anaknya yang baru menjalani masa perkuliahan selama 5 bulan pada semester 1 itu tewas karena luka akibat penganiayaan. Gak tahu kalau junior kan mungkin sama seniornya dibuat tradisi atau gimana kan, sering dihajar katanya. M. Yani juga mengaku dibuat bingung dengan pernyataan dari beberapa perwakilan pihak sekolah yang sempat berkomunikasi dengan dirinya. Pihak kampus mengaku korban terpeleset di kamar mandi, namun hal tersebut tidak menyurutkan pihaknya untuk tetap berusaha mengusut kasus kematian sang anak yang dianggapnya janggal. Kalau penuturan kata pembinanya terpeleset di kamar mandi kan yang gak masuk akal. Makanya saya laporkan, ungkapnya dengan kondisi pupil mata memerah dan berkaca-kaca. M. Yani merasa yakin terhadap dugaan mengenai tewasnya sang anak akibat penganiayaan seniornya itu. Karena selama menjalani perkuliahan kurun waktu 5 bulan ini, sang anak memang acap mengeluh atas adanya aksi dugaan perundungan tersebut. Keluhan dari sang anak itu acap disampaikan kepada sang nenek atau ibunda dari Ayani setiap pulang akhir pekan pada Sabtu dan Minggu. Tapi sebelumnya anaknya sering mengeluh kalau di rumah cerita sering dibully, dihajar sama seniornya. Terus bilang gini, ini kalau kuat saya teruskan, kalau nggak kuat saya juga keluar, jelasnya. Kemudian setiap dirinya mendengar keluhan dari sang anak, M. Yani mengaku selalu memberikan motivasi kepada sang anak, termasuk untuk memfasilitasi jikalau keluar dari kampus dan memilih menjadi wirausaha. Terus saya bilang gini, nak kalau nggak kuat keluar aja, nanti kan cari usaha lain juga bisa. Ia sudah sering mengeluh, tiap pulang Sabtu Minggu itu cerita sama neneknya di rumah, pungkasnya. Sementara itu Kapolsek Gunung Anyar Ibtu Roni Ismullah membenarkan bahwa pihak orang tua korban telah membuat laporan kepolisian di SPKT Mapolsek Gunung Anyar pada pagi hari. Namun proses penyelidikan dan penyidikan secara lengkap atas kasus tersebut pihaknya melibatkan pihak unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya. Iya, sudah sidik-sidiknya ditangani Polrestabes unit Resmob. Namun hanya laporan resminya di sini ia laporan kepolisian tetap diterima di Polsek Gunung Anyar. Penyelidikan lebih lanjut tim Resmob, ujarnya.